Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusya Ardianti dengan NIM 22843084 dari kelas 6E PGSD, dan di sini saya akan melanjutkan review buku dari minggu kemarin dengan judul buku yang masih sama, yaitu terkait pedagogik teoritis sistematis, dan tugas ini dalam bentuk pemenuhan akan mata kuliah literasi di SD. Minggu kemarin saya telah selesai membahas terkait bab pertama, dan yang sekarang saya akan membahas terkait bab yang kedua, yaitu status dan karakteristik keilmuan pedagogik. Sebelumnya mohon maaf apabila bicara saya seperti ini, karena bukan disengaja, tapi saya sedang sehariawan. Nah, dalam bab pertama telah menjelaskan bahwa pedagogik merupakan ilmu mendidik anak. Kemudian dari bab kedua ini muncul pertanyaan yang dimana apakah pedagogik ini tergolong ke dalam ilmu pengetahuan otonom sebagaimana para ahli lainnya. Nah, untuk mengetahui akan kejelasan hal tersebut, maka kita harus mengetahui akan syarat-syarat kejelasannya. Nah, untuk mengetahui akan kejelasannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai akan pengertian ilmu, yang dimana ilmu secara etimologis istilahnya itu berasal dari kata al-ilma atau dalam bahasa Arab yang berartikan tahu. Kemudian menurut ahli George Thomas White Patrick dalam bukunya Introduction to Philosophy dalam bahasa Latin yang dikenal dengan scio atau scire atau science, yang dimana artinya itu sama, yaitu tahu. Kemudian menurut Haji Endang Syarifuddin Ansyari pada tahun 1983 yang menyatakan asal usul ilmu atau sains yang tetap artinya yaitu pengetahuan. Kemudian menurut G.F. Kneller pada tahun 1971 yang menyatakan terdapat beberapa jenis pengetahuan, yang dimana pertama itu referred knowledge, kemudian intuitive knowledge, rational knowledge, kemudian empirical knowledge, dan yang terakhir authoritative knowledge. Di samping itu juga terdapat beberapa klarifikasi mengenai jenis pengetahuan, yang dimana pertama itu menjadi common sense knowledge, kemudian scientific knowledge, yang ketiga philosophical knowledge, dan yang terakhir religion knowledge. Kemudian jika mengingat terkait studi akademik modern yang telah dirintis oleh Francis Bacon pada tahun 1560 sampai 1626, kemudian oleh Galileo Galilei pada tahun 1564 sampai 1642, dan Newton pada tahun 1642 dan sampai 1727, yang dimana istilah ilmu atau sains ini mengalami perubahan arti, yang dimana ilmu artinya dalam artian spesifik yaitu berkenaan dengan pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge saja. Kemudian menurut ahli Titus dan kawan-kawan pada tahun 1959 yang dimana telah menyatakan 3 kemungkinan akan penggunaan istilah ilmu atau sains, yang dimana pertama ilmu digunakan dalam bodies of knowledge, yang dimana seperti kimia, fisika, psikologis. Kemudian yang kedua, ilmu digunakan merujuk pada a body of systematic knowledge, yang dimana seperti teori-teori, konsep-konsep, hukum-hukum, atau susunan-susunan secara sistematis dan kemudian telah dibangun oleh para ilmuwan dan telah digunakan secara selama bertahun-tahun. Kemudian yang ketiga yaitu digunakan untuk merujuk pada cara kerja tertentu, yaitu scientific method atau metode ilmiah. Dari pernyataan Titus dan kawan-kawan dapat disimpulkan bahwa penggunaan istilah ilmu terdapat 2 dimensi, yang dimana pertama sebagai hasil studi dan yang kedua sebagai metode studi. Kemudian dari dimensi tersebut, kedua istilah dalam ilmu tersebut tidak dapat dipisahkan karena memiliki hubungan yang erat dan membangun satu pengertian ilmu. Kemudian ahli Victor F. Legend menyatakan bahwa pengetahuan yang sistematis didasarkan pada aktivitas kritis penemuan tersebut. Kemudian dapat disimpulkan secara operasional dan substansional bahwa istilah ilmu mengandung arti yang dimana sebagai cara kerja ilmiah atau hasil kerja ilmiah. Kemudian ilmu adalah pengetahuan ilmiah yang dihasilkan melalui metode ilmiah. Kemudian dari syarat-syarat tersebut terdapat suatu pendapat yang bertentangan, yaitu mengenai akan suatu progresnya. Artinya bahwa sistem pengetahuan yang dimaksud mengalami akan suatu kemajuan ataukah terus berkembang. Namun demikian, dari pertentangan tersebut yang beralaskan bahwa bertambah tidaknya suatu pengetahuan menjadi isi suatu ilmu atau maju
tidaknya suatu ilmu akan tergantung kepada ada atau tidaknya ilmuwan yang melibatkan diri untuk mengembangkan ilmu yang bersangkutan. Adapun hal tersebut tidak akan turut menentukan suatu keilmuan, melainkan hanya akan menentukan hidup tidaknya ilmu yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai rumpun dan cabang-cabang ilmu, yang dimana perkembangan ilmu menimbulkan berbagai jenis disiplin ilmu. Sebab itu struktur atau sistematika ilmu pada saat ini menjadi lebih kompleks. Kemudian menurut ahli Jujun Surya Sumantri pada tahun 1990 sampai dengan abad ke-20 diketahui telah berkembang kurang lebih 650 cabang ilmu, dan semua cabang itu pada awalnya berasal dari dua cabang utama, yaitu filsafat alam kemudian menjadi rumpun ilmu-ilmu alam atau the natural science, dan filsafat moral yang kemudian menjadi rumpun ilmu-ilmu sosial atau yang disebut dengan the social science. Kemudian, ahli Wilhelm Dilthey mengungkapkan terkait ilmu yang dikelompokkan menjadi dua rumpun ilmu, yang dimana pertama itu menjadi ilmu kemanusiaan atau yang disebut dengan Geisteswissenschaften atau human science, yang dimana mencakup terkait ilmu-ilmu sosial. Kemudian yang kedua mengenai ilmu kealaman atau Naturwissenschaften atau yang disebut juga dengan Nature Science. Nah, sekian review buku yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan ataupun bicara saya yang belepotan ini, karena sekali lagi saya sedang sariawan, dan mohon maaf juga apabila dari awal sampai akhir tadi di pertengahan terdapat banyak sekali suara-suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.